Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Linda Kirana Kadepan. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Maluku. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem sensori persepsi. Sistem sensori adalah sistem penghantar rangsangan dari reseptor ke pusat otak. Manusia tidak dapat bertahan hidup jika mati rasa karena indera tubuh kita secara terus-menerus memberi informasi tentang lingkungan sekitar, seperti halnya melihat, mencium, dan merasakan rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan sebagainya. 1. Indera penglihatan, 2. Indera pendengaran, 3. Indera penciuman, 4. Indera pengecap. Indera penglihatan berfungsi melindungi bola mata dan mempertahankan bentuk bola mata. Iris dan pupil berfungsi mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Kornea berfungsi membolakkan atau mengeluarkan cahaya yang masuk ke dalam mata. Kemudian konjuksi berfungsi melembabkan kornea agar tidak kering atau sebagai meliputi lendir yang menutupi permukaan mata. Bagian dalam kelopak mata, otot silaris berfungsi menjaga lensa agar tetap pada tempatnya dan menghasilkan akuens humor, memberikan visual atas apa yang dilihat oleh mata. Fisiologi indera penglihatan, cahaya dari luar yang masuk dalam mata akan mengalami pembalasan melalui media refleksi, yaitu karena humor aqueous dan badan vitreous. Cahaya yang masuk akan memberikan stimulasi pada fotoreseptor retin stimulasi pada sel fotoreseptor yang diubah menjadi impuls saraf membawa informasi penglihatan dan akan diteruskan melalui saraf penglihatan korteks otak. Informasi visual terkandung diproses menjadi suatu persepsi visual. Persepsi visual meliputi warna, gerakan, bentuk ke dalam sehingga menghasilkan resepsi bayangan yang diterima secara lebih kompleks serta menyeluruh. 2. Indera pendengar. Telinga di luar berfungsi mengumpulkan dan memindahkan gelombang suara ke telinga. 1. Itu akurella yang artinya daun telinga. Kemudian ada 2. Meterus asciticus externa. Yang ketiga itu membran timpani yang adalah gendang telinga. Anatomi indera pendengaran memindahkan getaran membran timpani ke cairan di kolkea dalam proses membentuk energi suara yang terbagi menjadi 5, yaitu 1. Meleus, incus, dan stapes. Kemudian ada os cucula aditu, kemudian ada tuba aditiva, kemudian ada antrium, mastodium, yang keempat salolea mastoidea. Telinga dalam sistem sensorik. Membran trochlear, central bundar, apreteus, viscereus,
undricleos. Fisiologi pendengaran. Bunyi ditangkap oleh daun telinga dan diteruskan ke tulang pendengaran oleh membran timpani, dan pada Ventricular ovale terjadi pergerakan primif pada skala vestibula melalui membran resinalis mendorong endolimf dan menimbulkan gerak relatif pada membran tracheal. Defekasi stresosilaa sel rambut menyebabkan pelepasan neurotransmitter pada ponsial dan luteus adductus yang diteruskan ke korteks pendengar lobus temporalis. Yang ketiga itu indera penciuman. Fisiologi penciuman. Bau yang masuk ke dalam rongga hidung akan merangsang saraf dari bulbus olfactorius. Indera yang masuk bergerak melalui tracheus olfactorius dengan perantaran stasiun penghubung pusat olfactorius pada lobus temporalis di otak besar. Tempat perasaan itu ditafsirkan: 1. Korteks olfaktorius, pengatur makanan, respon otonom, dan kontrol hormon, terutama hormon reproduksi dan informasi retikular. Suatu pengatur atensi dan terjaga, sinyal dipancarkan secara tidak langsung melalui sistem limbik dan korteks. Yang ketiga itu sinyal afaktor, mengaktifkan emosi dan perilaku berkaitan dengan bau yang memproduksikan instan dan respon sensorik disebut hormon. Lalu yang keempat itu respon faktorius, terletak di dalam bagian glukosa hidung pengiam kekuning-kuningan keluar di faktorius dari bulbus ke otak, mempunyai beberapa target yaitu yang keempat, indera pengecap. Papilem circumvallata. Papilla ini tersusun berjejer membentuk huruf V pada bagian belakang lidah. Papilla fungiformis mendetebar pada permukaan ujung dan sisi lidah dan berbentuk jamur. Papilla filiformis merupakan kerucut kecil yang menutupi dromus ligua, biasanya tidak mengandung tunas pengecap. Fisiologi indera pengecap. Proses pengecap dapat terjadi karena mikrofiloli pada pengecap mengandung reseptor untuk molekul-molekul tertentu. Jika molekul-molekul yang terlarut dalam air terkait dengan protein reseptor, maka akan timbul impuls saraf yang segera menafsirkan rasa dikecap. Ini teman-teman bisa lihat daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Semoga kita semua tetap sehat. Bye-bye teman-teman.